yang luar biasa lagi. Kita belajar firman Tuhan. Yang kami percaya hanya firman-Mu membawa kami dekat dengan Tuhan. Sesaat kami menanggalkan beban masalah pergumulan kami, untuk kami hanya fokus belajar firman Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami. Untuk Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Bawa kami dalam hidup kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu
berikan kepada Tuhan. Hidup kami berikan kepada Tuhan. Kehendak kami, ketaatan kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat sungguh penyertaan-Mu di dalam setiap ibadah ini Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan Kau membuka setiap hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan itu dapat kami terima dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Sore hari ini judul khotbah saya bikin lebih menarik begitu. Padahal tadi judulnya adalah penyesalan. Tapi kalau saya pikir sore hari ini kita mendengar sebuah khotbah dengan judul penyesalan, kita pasti akan ngantuk. Makanya judulnya adalah Nabi Palsu, saudara. Boleh ditampilkan nabi palsu. Nah Bapak Ibu, kita ini hidup di ujung zaman. Kita ini hidup untuk waktu yang tidak terlalu lama lagi. Di mana nanti domba akan dipisahkan dari kambing, ilalang akan dipisahkan dari gandum. Ini sudah saat terakhir. Coba tolong dibukakan di dalam kitab Ibrani 1 ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara perhatikan, berarti kita mengerti zaman itu, zaman dahulu adalah waktu Tuhan berbicara kepada umatnya dengan perantaraan nabi-nabi. Itu zaman dulu. Ya kalau kita mau ngomong PL lah, zaman perjanjian lama lah. Kita lihat ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, jangan keliru menilai zaman. Zaman akhir ini bukan zaman sekarang yang kita hidupi. Zaman akhir itu zaman ketika Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Berarti zaman akhir dimulai waktu Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini saya mau katakan kabar buruknya atau kabar baiknya terserah Bapak Ibu. Kita hidup di penghujung zaman akhir. Firman yang saya bawakan pada sore hari ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini sebetulnya Tuhan juga sudah kasih banyak tanda. Makanya kalau saudara mengikuti khotbah dari Pastor Fengki Maukar, di beberapa minggu ke belakang ini 12 kali dia berkhotbah tentang akhir zaman dan tanda-tandanya. Nah hari ini saya mau share kepada Bapak Ibu salah satu dari tanda zaman akhir zaman itu, yaitu apa? Kemunculan nabi-nabi palsu. Kita akan lihat di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Nanti kita akan baca sampai ayat yang kelima, kemudian lompat ayat 11 dan lompat lagi ayat yang ke-24. Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita lihat ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Next ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Kalau ada orang berpikir keselamatan di dalam Kristen itu gampang, yaitu pendapat bebas, saudara boleh berpendapat begitu. Tapi kalau saudara cermati ayat ini, kita akan tahu bahwa jadi orang Kristen soal selamat tidak selamat itu tidak gampang. Banyak yang dipanggil, terusannya apa? Sedikit yang, udah banyak yang dipanggil nih jadi Kristen, sedikit yang dipilih loh. Nah saudara lihat, di akhir zaman nanti, itu orang-orang pilihan juga akan disesatkan juga. Sehingga sepertinya gak gampang Bapak Ibu.
untuk hari ini kita berpikir jadi Kristen otomatis masuk surga. Tidak gampang seperti itu. Ternyata orang-orang pilihan akan disesatkan juga. Nah saudara, kembali kepada topik bahwa di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu. Saudara, kalau namanya barang palsu, saudara beli sepatu palsu nih, KW1 gitu ya, bagus gitu ya. Waktu awal beli saudara gak akan ngerti kalau itu palsu. Ketawanya palsu gimana Bapak Ibu? Ketawanya setelah kita pakai. Setelah kita pakai, gak berapa lama kalau yang asli bisa dipakai 10 tahun, warnanya masih bagus, masih kuat. Yang palsu ini 2 tahun sudah jebol semua. Warnanya sudah berubah, di situ kita baru ngerti, oh palsu. Nah, nabi palsu ini juga begitu. Pada awalnya kita melihat, ini benar. Melakukan mujizat di dalam nama Tuhan. Nanti kita akan lihat, saya ajak Bapak Ibu untuk lihat ayat-ayatnya. Mereka melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Kita pikir, oh pasti dari Tuhan dong. Awalnya kita nggak ngerti. Sampai nanti kita tahu ini palsu atau tidak. Itu dari ajarannya Bapak Ibu. Dari ajarannya. Nggak bisa langsung saudara. Nggak bisa langsung. Nah nanti kita akan disesatkan Bapak Ibu. Penyesatan itu akan lewat ajaran semua. Saya mau mengajak Bapak Ibu berpikir begini. Kalau ajaran itu bisa menentukan kita selamat atau tidak, alangkah berbahayanya sebuah ajaran. Makanya Alkitab juga memberikan pesan kepada kita. Habis ini saya mau share kepada Bapak Ibu beberapa ayat. Bahwa pengajaran itu bukan hal yang sepele, itu menentukan selamat tidaknya kita. Kita lihat ya beberapa ayat ya. Kita lihat dulu di dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Berarti banyak orang Kristen memuji, menyanyi, mungkin berkhotbah juga. Tapi sebetulnya hatinya tuh gak di Tuhan. Hatinya jauh. Loh Pak kok bisa? Kita ke gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dari sini kita harus bisa menyimpulkan dan mengamini bahwa ajaran yang harus kita ikuti sebagai orang Kristen itu tidak boleh ajaran manusia Bapak Ibu. Itu harus ajaran dari Yesus sendiri. Kita lihat ayat yang berikutnya. Kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, perhatikan. Karena dengan berbuat demikian, perhatikan saudara, garis bawahi. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kok bisa? Apa hubungannya sebuah ajaran dengan keselamatan? Makanya Tuhan ngomong, setiap orang biarlah mengawasi dirinya dan ajarannya sendiri. Karena ajaran itu akibatnya nanti fatal sekali Bapak Ibu. Bisa membuat kita selamat atau tidak selamat ya karena ajaran ini. Kemudian kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, yang tidak back to Jesus teaching, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat yang ke-10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yaitu ajaran Yesus, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Bapak Ibu, kenapa sih beda ajaran kasih salam aja gak boleh? Sudah lihat loh, ini Alkitab yang ngomong loh. Beda ajaran gak boleh terima dalam rumah loh. Karena nanti kita bisa tersesat Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting untuk kita semua diingatkan pada sore hari ini. Bahwa akhir zaman ini akan ditandai dengan munculnya nabi palsu. Dan kita tidak akan ngerti ini palsu atau tidak. Nanti kita ngertinya adalah ketika kita melihat ajarannya. Hari ini kita diingatkan selain ajaran Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, jangan mau menerima ajaran lain. Karena itu terhubung, terkoneksi dengan kita selamat atau tidak selamat.
Nah, berikut ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang tadi saya katakan bahwa nabi palsu itu nanti bisa dilihat dari buahnya. Pengajarannya seperti pohon dilihat dari buahnya. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 15. Di perumpamaan ini, di kisah ini kita akan melihat bahwa nabi palsu dan ajarannya itu diperumpamakan seperti sebuah pohon yang kita tahu ini pohon apa nanti setelah dia keluar buahnya. Nah, kita juga bisa memastikan ini nabi palsu atau tidak, ya nanti kita dari ajarannya, saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba, berarti kita nggak ngerti dong, sama seperti domba yang aslinya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau dari orangnya kamu nggak kenal, tapi dari buahnya, nanti dari ajarannya. Kemudian diilustrasikan dengan kita bisa mengenal sebuah pohon itu dari buahnya. Misalnya gini Bapak Ibu. Kita masuk hutan nih, masuk kebun nih. Kita nggak ngerti ini pohon pisang, pohon mangga, pohon rambutan. Waktu pohon-pohon itu tidak berbuah. Tapi waktu kita masuk ke kebun itu, waktu pohon itu ada buahnya, kita langsung gampang identifikasi. Oh, ini buah mangga, tuh ada buahnya mangga. Oh, ini ternyata pohon pisang, ini ternyata pohon timun, dan seterusnya seperti itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Next. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Selanjutnya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin. Pohon mangga gak mungkin buahnya rambutan. Pohon rambutan gak mungkin buahnya mangga. Sudah gak mungkin, saudara. Pohon mangga pasti buahnya mangga. Pohon pisang pasti pisang. Rambutan pasti rambutan. Kita lihat ayat selanjutnya 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini semacam notis ini untuk kita masuk kepada ayat berikutnya sampai ayat 23. Perhatikan, di sini Tuhan ngomong, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan nanti di 3 ayat terakhir Tuhan kasih tahu, buah yang tidak baik seperti apa yang nanti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita lihat ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, nabi-nabi palsu itu. Nah, 3 ayat berikut ini adalah menerangkan pada tadi ayat 19 bahwa pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik itu akan ditebang. Nah, di sini Tuhan sudah ngerti, kasih tanda-tanda kepada kita nih. Nanti kalau di akhir zaman kamu ketemu nabi palsu, tanda-tandanya adalah mereka berbuah yang tidak baik. Dan seperti inilah buahnya. Makanya mulai 21 sampai 23 dijelaskan. Ajaran sesat, buah yang tidak baik yang nanti akan ditebang. Kita lihat ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini semua hamba Tuhan, saudara. Ini hamba Tuhan dipastikan bukan jemaat semua. Ini adalah orang-orang yang melayani dengan karunia-karunia dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Bapak Ibu buka di handphone atau di Alkitab, perikop Matius 7 ayat 15 itu perikopnya adalah hal pengajaran sesat. Itu sebagai pemberitahuan Tuhan untuk kita. Bahwa nanti nabi palsu bisa kita identifikasikan dari ini. Bahwa mereka ternyata melakukan sama dengan mujizat-mujizat yang kita baca pada Matius 24 tadi.
Mereka mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat dalam nama Tuhan. Sehingga kita pikir, oh ini asli saudara. Kita nggak ngerti, sehingga kita akhirnya mengaminkan dan kita membenarkan. Bapak Ibu, saya mau kita berhenti sebentar. Kita akan lihat pada ayat yang ke-21, coba dimundurin lagi 1-2 ayat. Ayat 22. Bapak Ibu tolong dilingkarin itu kata-kata pada hari terakhir. Di sini kita dapat membaca satu penyesalan yang tidak dapat ditebus. Satu penyesalan dari hamba-hamba Tuhan yang mengira mereka melakukan semua itu, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat itu atas kehendak Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah ini hari terakhir Bapak Ibu. Gak ada hari untuk mengulangi, berbalik. Petrus pernah bersalah. Dia menyangkal Tuhan, Petrus menyesal. Tapi dia punya kesempatan untuk memperbaiki sikapnya itu saudara. Tapi ini adalah hari terakhir Bapak Ibu. Sengaja ditaruh ujung saudara, bayangkan. Tuhan sengaja taruh di hari terakhir. Di mana tadi yang saya ngomong, waktu itulah domba akan dipisahkan dengan kambing, gandum dengan ilalang. Seperti ini. Hari tidak ada tempat lagi untuk memperbaikinya. Dunia ini ada beberapa penyesalan saudara. Ada penyesalan yang kita bisa tebus lagi, kita bisa ulangi. Ada juga penyesalan yang kita nggak bisa ulangi. Contohnya begini, penyesalan 1 hari. Penyesalan 1 hari itu karena kita salah masak nasi jadi bubur. Pagi kita mau masak nasi toh, ibu-ibu toh, tapi sambil pegang handphone. Sambil lihat TikTok, YouTube, akhirnya nasinya jadi bubur. Kita nyesel nih, bisa diperbaiki besok pagi waktu mau masak nasi, hati-hati. Namanya penyesalan 1 hari. Ada penyesalan 1 bulan juga. Yaitu waktu kita salah potong rambut. Kita kan mesti nunggu sebulan dulu, baru rambutnya numbuh, baru kita potongnya hati-hati. Namanya penyesalan 1 bulan. Belum terlambat, bisa diulangin lagi kesalahan 1 bulan itu. Atau penyesalan 1 tahun. Yaitu karena kesalahan waktu sekolah kita nggak belajar. Sehingga kita tidak naik kelas. Nah itu mesti nunggu 1 tahun dulu, kita belajar lagi baru kita bisa naik kelas. Itu penyesalan 1 tahun. Ada lagi saudara, ini juga kalau yang tadi bisa dirubah semua, bisa diperbaikin. Yang ini nggak bisa diperbaikin. Salah pilih pasangan hidup. Jadi kalau nggak hati-hati menikah, sudah salah pilih nggak boleh kawin lagi. Kristen nggak boleh cerai. Nah artinya sampai kita nanti menutup mata, ini nggak bisa diperbaikin. Tapi semuanya itu misi oke saudara. Semuanya itu misi oke saudara. Tetapi ada satu penyesalan yang tidak bisa kita perbaiki, tapi bukan di bumi. Nanti di kekekalan. Yaitu ketika salah pilih ajaran. Ini Matius 7 ayat 23, coba diperlihatkan. Saudara bisa bayangin gak? Ini disampaikan bukan kepada jemaat loh. Ini disampaikan untuk kelompok-kelompok pendeta. Orang-orang yang sudah melayani Tuhan, yang pada hari itu mereka berpikir, aduh sebentar lagi ketemu Tuhan nih, asik nih bisa peluk-pelukan nih. Aduh Tuhan pasti akan muji nih, waktu gua dulu pelayanan ada 3.000 setan yang diusir, pasti aku dapat pujian dari Tuhan nih. Atau sebagian lagi berkata, aduh Tuhan pasti nanti perhitungkan, sudah banyak orang sakit aku sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka begitu mengharapkan ketemu dengan Tuhan dengan berbagai macam hadiahnya dan tempat-tempat spesial yang Tuhan sediakan. Tetapi apa yang terjadi? Sungguh mereka tidak bisa menerima dan menjelaskan. Yang pertama adalah Tuhan tidak kenal mereka. Tidak kenal kamu. Tidak kenal. Tiap hari ngusir setan dalam nama Yesus gak kenal. Tidak kenal. Tuhan 2.000 orang disembuhkan. Aku sembuhkan dalam nama Yesus. Gak kenal. Sebetulnya gak kenal ini misi oke juga sih. Gak terlalu berat sih. Yang berat adalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya dulu waktu pertama baca ayat ini bingung.
Ngusir setan dalam nama Yesus kejahatan. Menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan kejahatan. Kok bisa sih bernubuat kejahatan? Jahatnya dari mana? Nah, nanti kita pelan-pelan akan lihat, saudara. Jahatnya dari mana ini? Kok semua ini gak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang menyebabkannya? Penyebab ditolaknya adalah begini, saudara. Bahwa mereka ini, hamba Tuhan ini, mengajarkan bahwa karunia-karunia roh ini adalah hal yang utama. Padahal kalau saudara jeli lihat, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita belajar karunia roh. Bapak Ibu nanti pulang di rumah, buka Matius pasal 5 waktu dia khotbah di bukit, pasal 6 dan pasal 7, coba cek di situ. Tidak ada dia melakukan mujizat sama sekali. Karena dia di 3 pasal itu dia mengajar supaya kita punya buah roh. Berbahagialah orang yang punya damai, membawa damai. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dia semua mengajarkan bagaimana kita mengutamakan buah-buah roh itu menjadi satu pengajaran yang utama. Makanya itu adalah back to Jesus teaching. Itu yang gereja best selama ini kita ajarkan. Lewat apa? Karakter Kristus. Mungkin hari ini kita nggak connect. Mungkin hari ini kita berpikir ini gereja aneh bener sih. Kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu banyak hal untuk dibicarakan. Tapi selalu gereja best berbicara ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Mega project karakter Kristus. Karena kita ngerti ajaran ini sangat mematikan Bapak Ibu. Di luar ajaran Kristus, ajaran ini sangat membawa kematian saudara. Ini serius. Ini serius. Saudara nanti boleh sampaikan kepada teman Bapak Ibu. Yang sore ini tidak datang beribadah. Ini serius sekali saudara. Tidak pernah sekalipun Tuhan mengajar kepada kita untuk mengutamakan karunia roh. Itu sebagai perlengkapan Bapak Ibu. Perlengkapan ketika memberitakan Injil. Makanya setelah Matius 5, 6, 7. Baru pada pasal 8 saudara akan lihat. Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat. Itu pun bukan sebagai ajaran utama. Itu sebagai penyertaannya. Ketika dia memberitakan Injil ada orang sakit, ya disembuhkan. Ketika dia memberitakan Injil ada orang kemasukan setan, ya diusir saudara. Tapi itu bukan yang utama, ingat. Bukan yang utama. Nah, kesalahan para hamba Tuhan ini adalah menjadikan ini lebih utama daripada mengajarkan tentang buah roh. Tuhan Yesus itu memanggil kedua murid, 12 muridnya. Itu tidak pernah sekalipun dia ngajar ngusir setan saudara. Gak pernah dia ngajar menyembuhkan orang sakit. Yang mereka ajarkan adalah buah-buah roh itu supaya nanti mereka meneruskan pekerjaannya untuk memberitakan Injil. Jadi yang utama itu harus pengajaran, pemuritan saudara. Makanya ketika kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba boleh tolong ditampilkan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Murid berarti diajar dulu. Itu lebih penting daripada dibaptis. Hari ini kebalikan saudara. Baptis menjadi lebih penting daripada pengajaran Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita berantem gara-gara soal baptis. Selamat gak baptis dengan cara ini? Itu gak usah diperdebatkan. Kita selamat gak bukan dari cara baptisan. Dari ajaran kita yang kita terima itu. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat selanjutnya, saudara yang baca deh. 3, 2, 1. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya salah satu fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan ajaran Tuhan Yesus. Saudara, yaitu apa? Tentang bagaimana kita mengutamakan buah-buah roh. Nah saudara, kalau tadi saya kan sudah katakan bahwa salahnya para hamba Tuhan ini ditolak adalah karena mereka mengutamakan karunia-karunia roh ini sebagai satu ajaran.
Beberapa hari sebelum saya menyiapkan khotbah ini, saya baca bukunya Pak Fengki, Perangi Iblis. Dan di dalam pasal ketiga, mulai dari halaman ke-32, saya sudah rangkum untuk Bapak Ibu untuk mengidentifikasikan pengajaran-pengajaran apa tentang karunia-karunia roh ini yang tidak boleh kita ikuti, dan nanti dampaknya bukan hanya di kekekalan, di bumi juga ada dampaknya, saudara. Coba tolong slide-nya boleh ditampilkan. Saudara, kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke. Kita ngomong dulu tentang doa ya. Tapi sudah jadi satu ajaran yang menyesatkan. Mencari tempat tinggi untuk berdoa. Ada beberapa hamba Tuhan menyewa pesawat. Ada juga yang membuat menara doa. Jadi mereka pikir bahwa doanya didengar Tuhan atau enggak, tergantung ketinggiannya. Waduh. Kalau begini, kasihan dong orang-orang Kristen yang tinggal di pantai, di dataran rendah, kasihan dong. Ayo Bapak Ibu, kita rame-rame cari tempat di mana. Kalau Surabaya di daerah pegunungan, di mana Pak Henry? Tretes, kita pindah rame-rame ke Tretes. Karena doa kita akan lebih didengar oleh Tuhan. Masa seperti itu? Tidak, saudara. Coba bandingkan dengan ajaran Yesus. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-6, apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi, ia akan membalasnya kepadamu. Mana ada? Tapi ada, saudara. Sampai hari ini ada, hati-hati loh Bapak Ibu. Ajaran doa di tempat-tempat tertentu. Seolah-olah Tuhan hanya mendengar, Tuhan bisa kita kondisikan dari tempatnya kita berdoa. Dari ketinggian atau kerendahannya. Nggak bisa seperti itu. Anda juga, saya nggak tulis di sini, mereka cari pusatnya kota di mana. Misalnya di Surabaya ini, saya nggak tahu pusatnya kota di mana. Dan di tengah-tengah kota itu mereka berdoa, saudara. Ini sudah menyesatkan semua. Ini sudah menyesatkan semua, saudara. Kemudian apalagi yang sesat tentang doa. Mengadakan pawai doa. Doa keliling, saudara. Di kantor pemerintah, pengadilan, museum, tempat-tempat keramat, dan lain-lain. Coba saudara, pernah gak Tuhan Yesus ajarkan ini? Gak pernah. Untuk apa doa di tempat-tempat seperti itu? Gak ada gunanya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-5 Tuhan ngomong, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri, berkeliling, jalan, muter dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Doa semalam suntuk. Bu, Pak, besok kerja. Besok kerja Bapak Ibu. Doa semalam suntuk, apa yang saudara doakan? Itu kan diulang-ulang. Itu kan diulang-ulang. Dan firman Tuhan ngomong, gak usah dibuka di dalam Matius 6 ini. Ketika kamu berdoa, jangan bertele-tele. Banyak orang berdoa, berpikir bahwa dengan panjangnya doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Gak bisa, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Doa tidak perlu diulang-ulang. Masa Tuhan gak dengar sih doa kita sekali? Coba bayangin ya Bapak Ibu, ini seorang ayah. Suatu hari anak kita minta begini, Pak, aku minta sepatu baru dong Pak. Papanya ngomong, oke, nanti ya, ini kan Agustus, Natal papi beliin sepatu baru. Udah dong dijanjiin toh. Seminggu kemudian, Pak, mana sepatunya? Papa kan udah bilang Natal. 2 minggu lagi, Pak, mana sepatunya? Kira-kira marah gak Bapak Ibu seperti itu? Diulang terus seperti itu. Kayak Tuhan gak ngerti. Firman Tuhan ngomong di dalam Matius 6. Sebelum kamu berdoa, Bapakmu yang di surga sudah ngerti apa yang kamu butuhkan. Ngapain diulang-ulang? Ngapain bertele-tele seperti itu, saudara? Di sini kesalahannya adalah ini menjadikan doa kegiatan utama, saudara. Sebagai kegiatan utama. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bertukar pikiran seperti ini. Sebelum makan, Bapak Ibu pasti berdoa dong.
kegiatan utamanya mana? Makan atau berdoa? Makan atau doa? Ya makanlah. Makanya karena kegiatan utamanya makan, banyak orang makan lupa doa. Gak ada orang doa lupa makan, coba temuin saya pengen kenalan saudara. Doa sampai lupa makan coba. Ya gak ada lah, karena kegiatan utamanya makan. Oke. Orang tidur sebelum tidur berdoa. Kegiatan utamanya tidur apa doa? Tidur dong. Makanya seringkali kita tidur lupa doa. Ada gak sih orang doa lupa tidur? Nah saya juga mau kenalan juga itu. Gak ada saudara. Kegiatan utamanya itu memberitakan Injil, mengajar, kegiatan pendukungnya doa. Hari ini para hamba Tuhan itu dalam Matius 7:23. Mereka tidak pernah memberitakan Injil, tapi mereka berdoa terus. Doa terus Bapak Ibu. Doa itu menjadi yang utama. Sehingga hari ini, saya tidak berusaha menjelekkan gereja lain. Saya sedang mengamati bahwa hari ini jarang sekali gereja yang memberitakan Injil. Mereka tenggelam semua dalam doa semalam suntuk, menara doa, doa keliling. Padahal doa itu sebagai perlengkapan untuk kegiatan utama. Tapi mereka menjadikannya itu sebagai utama. Ini tentang doa. Kita lihat slide selanjutnya. Ini tentang roh teritorial. Mencari tempat keramat seperti kuburan atau tempat di mana ada legenda atau kisah-kisah nenek moyang tentang penguasa tempat tersebut untuk kemudian roh-roh teritorial tersebut diusir baik dengan doa atau dengan cara penuangan minyak urapan. Itu ajaran yang sesat saudara. Menempatkan karunia roh sebagai yang utama. Pengusiran setan, tapi ngusir setannya bukan dalam rangka kita mengajar, memberitakan Injil, orang kesurupan kita usir, itu oke. Tidak ada yang salah dengan mengusir setan seperti itu. Tapi kalau sengaja kita mencari tempat-tempat tertentu untuk mengusir roh-roh yang katanya ada di tempat itu sudah salah. Dan itu pun Alkitab sudah memperingatkan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk beribadah. Saudara, ini terjadi sampai hari ini Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang salah dengan bernubuat dalam nama Yesus. Tidak ada yang salah dengan mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi itu salah ketika itu diajarkan menjadi yang utama melebihi buah-buah roh. Jadi karunia roh menjadi yang utama. Oh, Tuhan marah saudara. Kita lihat slide yang ketiga. Doktrin pelepasan. Jadi apa-apa ya, orang sakit, oh kamu mesti harus dilepasin. Kamu bangkrut, oh pasti kamu ada roh, kamu harus dilepasin. Tidak ada yang salah dengan pelepasan Bapak Ibu. Tapi ketika ini jadikan ajaran, ini akan akibatnya akan mematikan. Saya nanti ajak Bapak Ibu untuk lihat mematikannya bagaimana. Kalau suatu saat kita memberitakan Injil, kita mengajar orang buah-buah roh, di situ ada orang yang perlu dilepaskan, gak apa-apa. Tapi itu bukan kegiatan utama. Pak Fengki di salah satu bukunya juga menuliskan bahwa dia pernah melepaskan seseorang yang belum jadi Kristen. Dia lepaskan di hadapannya dan itu disaksikan begitu banyak saksi yang tidak bisa terbantah. Bagaimana orang itu keluar roh setannya saudara. Lidahnya menjulur sampai sebegini. Semua orang lari semua. Kalau nggak salah termasuk Pak Irwan yang badannya gede itu nggak bisa megangin saudara. Karena itu berontaknya terlalu kuat saudara. Itu pelepasan, oke. Tapi kalau itu jadikan doktrin, itu berbahaya. Doktrin pelepasan, pengusiran setan, mematahkan kutuk. Loh saudara, kalau memang kutuk itu masih ada menurut saya. Terus gunanya Tuhan Yesus mati untuk kita apa?
Makanya di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan segala kutuk lain dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu. Kutuknya sudah diambil Tuhan semua, Bapak Ibu. Dan hari ini tidak bisa lagi orang bisa ngutuk kita, nggak bisa saudara. Orang bisa nyantet kita, nggak bisa. Nih Bapak Ibu coba pikir dengan logika, dengan rasional. Kalau hari ini begitu gampang kita bisa disantet, dikutuk, maka kita nggak bisa hidup sampai umur hari ini. Karena orang Kristen begitu banyak musuhnya, ya apa ya? Lu bener nggak saya ngomong begini? Lu kalau memang dengan gampang nih orang ngutukin kita, orang nyantet kita, kita sakit mati, hancurlah kita. Betapa banyak musuh kita. Tetapi di dalam kitab Roma 8 dikatakan bahwa roh itu berdoa kepada Allah untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kita. Kita mungkin gak ngerti kita lagi mau disantet orang, kita lagi mau dibunuh orang, kita lagi mau dipukul orang. Tetapi Roh Kudus itu berdoa untuk Tuhan dengan keluhan yang tidak bisa kita ucapkan karena kita gak tahu. Dan Tuhan kemudian melepaskan kita. Makanya saudara lihat di dalam Amsal 26 ayat kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena saudara. Aduh Tuhan kita begini loh saudara. Tuhan kita luar biasa. Saudara gak usah takut hari ini jadi orang Kristen. Tuhan kita mampu melindungi kita. Dia bahkan berdoa kepada Tuhan untuk apa yang kita tidak ngerti, tidak terucapkan oleh kita. Tapi Roh ngerti berbahaya untuk dia. Dia berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu, dulu saya jagonya bawa orang ke pelepasan. Ngaku di ngaku. Dulu di Full Gospel saya jagonya bawa orang ke pelepasan. Pertamanya saya nggak ngerti. Memang saudara. Di tempat pelepasan itu sepertinya orang itu kayak dilepaskan dari sesuatu begitu saudara. Beberapa orang teman saya bahkan saya ingat kalau nggak salah istri saya juga saya bawa saudara. Karena saya pikir wah kita punya roh-roh yang harus dilepaskan seperti itu. Sampai suatu hari saya masuk gereja BES, Pak Fengki sedang mengajar kita tentang seluk-beluk iblis. Bahwa ternyata doktrin seperti ini dan yang dari tadi, slide pertama, itu berbahaya. Itu ada sanksinya saudara. Tuhan gak suka, itu bukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Dan untuk itu Tuhan sudah sediakan hukumannya, bukan cuma nanti. Sekarang juga Tuhan sudah sediakan hukumannya. Saya ajak Bapak Ibu lihat konsekuensinya orang yang hidup dalam ajaran-ajaran yang tadi saya sebutkan. Kita akan lihat di dalam kitab Wahyu 2 ayat 18. Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Next. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu maupun imanmu. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Berarti jemaat yang bagus dong. Next kita lihat ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini jinah rohani saudara. Apa itu jinah rohani? Kita ikutin. Next. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi dia tidak mau bertobat dari jinahnya. Kita lihat selanjutnya. Lihatlah, aku akan melempar dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Next.
Tetapi kamu tahu kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti. Perhatikan, inilah intinya di sini. Ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu. Aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Semua yang tadi saya ngomong ini adalah ajaran sesat semua. Mengutamakan karunia rohani menjadi yang utama. Dan berujung akhirnya orang menyelidiki seluk-beluk iblis. Harusnya kita semakin dekat sama firman Tuhan. Tapi lewat hal-hal ini ketika karunia rohani diutamakan, kita lebih mendekat kepada setan Bapak Ibu. Kita pelajarin di tempat ini dulu setannya apa ya, kok bisa jadi tempat pelacuran. Oh ini kok di sini di gedung pengadilan ini seringkali keputusan hakimnya nggak benar, ini pasti ada setannya, rohnya. Kita menyelidiki seluk-beluk iblis. Saya lanjutkan kisah tadi. Waktu saya Pak Fengki kasih ayat ini, saya mulai mikir begini, waduh gawat ini. Kenapa gawatnya? Karena tempat di mana saya sering bawa orang pelepasan Bapak Ibu, itu pendetanya satu. Nabiahnya, perempuannya itu ada 8 atau 9. Dan waktu Pak Fengki ngomong begini, baru saya itu ingat, oh bener juga. Tidak ada satupun dari pendeta dan perempuan pendoa itu yang beres. Nih Bapak Ibu, ini kisah hidup Bapak Ibu. Pendetanya hidupnya sulit, anaknya kena narkoba, istrinya kena kanker. Itu pendetanya. Pendoanya yang wanita itu, Bapak Ibu, satu pun gak ada yang beres. Ada yang diusir anaknya, hampir semua cerai. Hampir semua sudah terpisah dengan keluarga suami dan anaknya. Saya dari hal itu, saya lihat, waduh gawat. Sejak saat itu saya berhenti Bapak Ibu, berhenti. Dan Pak Fengki di buku ini menuliskan, ada 2 temannya hamba Tuhan yang mengajar dan hidup seperti ini. Akhirnya yang satu seorang pengusaha, bangkrut, sakit kanker dan meninggal. Dan muridnya yang juga Pak Fengki kenal, yang mengikuti hamba Tuhan tadi juga sama. Kena cancer dan meninggal. Suatu hari Bapak Ibu, waktu itu saya sedang merintis sebuah gereja di Purwokerto. Dan pada waktu itu adalah awal-awal tahun gereja itu dibuka. Dan kemudian kita ngadain seminar seluk-beluk iblis ini. Waktu sudah selesai seminar, ada seorang pekerja, jadi ya dari gereja lain, tapi dia sudah jadi pekerja. Hampir 1 tahun jadi pekerja, dia ngomong, Pak, saya baru tahu Pak, berarti istri saya gila karena ikut ajaran ini. Pak, bisa sembuh nggak? Saya ngomong, saya nggak tahu bisa sembuh apa enggak. Tetapi kamu sudah ngerti firman-Nya. Iya Pak, dulu si istri saya kemana-mana Pak, nyari tempat keramat, ngusir setan, pelepasan Pak. Hari ini dia gila. Pahamilah bahwa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ini adalah pekerjaan yang paling gampang dipalsukan oleh setan. Karena iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Dan di dalam kitab Yohanes, ujilah semua roh-roh itu, apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, sangat menyedihkan sekali. Jikalau nanti di hari terakhir itu, hari tempat kita tidak bisa berbalik. Yang menyedihkan adalah kita pikir selama ini kita melakukan hal-hal seperti itu kehendak Tuhan. Ternyata bukan. Bahkan Tuhan tidak mengenal kita. Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kejahatannya adalah ketika menjadikan karunia-karunia rohani ini sebagai sebuah ajaran. Firman yang saya share untuk Bapak Ibu sore hari ini, menurut saya paling tidak hari ini kita mulai hati-hati dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Bapak Ibu, awasilah dirimu dan ajaranmu karena itu menentukan keselamatan. Dan tadi firman Tuhan sudah ngomong, barang siapa keluar dari ajaran Kristus, dia tidak memiliki bapak dan anak. Hari ini Bapak Ibu sudah mendengar bahwa di akhir zaman ini akan salah satu tanda akan adanya nabi-nabi palsu. Dan karena ini palsu, kita nggak ngerti di awalnya, seperti menyamar sebagai domba. Karena dia akan menyesatkan kita dengan mujizat-mujizat juga. Terus bagaimana dong kita taunya? Untung Bapak Ibu,
Alkitab sudah kasih peringatan kepada kita. Sama Tuhan sudah kasih peringatan kepada Petrus sebelum dia menyangkal Tuhan. Dan akhirnya Petrus menyesal. Hari ini Tuhan juga sudah kasih peringatan kepada kita. Bahwa kita bisa mengerti bahwa itu nabi palsu, itu nanti dari buahnya, dari ajarannya kita akan mengerti. Dan ajaran-ajaran seperti apa? Ya tadi. Menjadikan pengusiran setan, nubuatan, penyembuhan orang sakit, semua karunia-karunia roh itu yang hanya sebagai pendamping kegiatan utama dijadikan yang utama. Sehingga yang utamanya memberitakan Injil, mengajar itu tidak lagi dilakukan. Firman Tuhan ini memberkati kita semua, mengajak kita semua untuk berhati-hati di akhir zaman. Karena itu adalah salah satu tandanya penyesatan dengan ajaran-ajaran seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kami diingatkan pada sore hari ini. Dan kiranya kami akan selalu mengawasi kami ada di mana dan ajaran apa yang kami terima dan apa yang kami ajarkan kepada orang lain. Karena itu hal yang sangat serius menentukan keselamatan kami, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, bahkan di dalam kerohanian mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Sampai ku